Hai Sobat IKAPI, ketemu lagi bersama saya Novi di channel YouTube kesayangan kita, IKAPI Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perpajakan atas natura terbaru. Apakah Anda sebagai pemilik usaha atau pegawai yang mendapat fasilitas dari perusahaan? Melalui Undang-Undang HPP, kini fasilitas yang diberikan perusahaan dikenakan natura pajak. Objek pajak penghasilan tidak hanya berupa pendapatan dari gaji semata, melainkan fasilitas yang diberikan perusahaan pada karyawan atau pegawai yang biasa disebut natura atau kenikmatan. Fasilitas dari perusahaan inilah yang dikenakan pajak atau natura dalam pajak. Hal ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP, yang menyebutkan pemberian natura kepada pegawai dapat dibiayakan oleh pemberi kerja atau perusahaan. Sedangkan bagi pegawai, natura menjadi penghasilan yang menjadi objek pajak. Apa alasan pengenaan pajak pada fasilitas pegawai atau karyawan? Pemerintah pun beralasan natura pajak diberlakukan karena selama ini fasilitas yang diberikan perusahaan terhadap pegawai tidak menjadi bagian dari penghasilan yang dilaporkan dalam SPT pajak karena bentuknya tidak berupa uang. Semua fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawan atau pegawai yang bukan berbentuk uang akan dihitung sebagai penghasilan. Dicontohkannya, orang pribadi yang memiliki banyak perusahaan namun ia tidak menerima gaji, melainkan mendapatkan fasilitas penunjang dari perusahaan dalam bentuk lain seperti rumah, kendaraan, dan lainnya. Hal ini juga berlaku bagi pekerja atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan dan mendapatkan fasilitas serupa. Ketika fasilitas itu dianggap sebagai penghasilan, maka akan menjadi objek yang dikenakan pajak dan harus dilaporkan dalam SPT tahunan. Artinya, fasilitas yang diterima oleh pegawai atau karyawan ini merupakan penghasilan bisa dibebankan bagi perusahaan yang memberikan natura. Jadi, natura pajak ini dikenakan atas fasilitas yang diterima wajib pajak pribadi, baik itu pekerja dalam hal ini, karyawan maupun pemilik usaha atas perusahaan yang didirikannya. Apa itu natura pajak dan bagaimana perhitungannya? Sebelum lebih lanjut membahas tentang natura pajak, simak penjelasan umum tentang fasilitas atau kenikmatan dan apa saja yang menjadi objek dari pajak penghasilan ini. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Garing 2021 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yang menjadi objek pajak yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk natura dan atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini dan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang PPH. Ketentuan pengenaan natura pajak merujuk pasal 73 PP 55 Garing 2022, ketentuan perlakuan perpajakan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan ini berlaku sebagai berikut. Yang pertama, bagi pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang menyelenggarakan pembukuan tahun buku 2022 dimulai sebelum 1 Januari 2022, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Yang kedua, bagi pemberi kerja atau pemberi penggantian imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan yang menyelenggarakan pembukuan tahun buku 2022 dimulai tanggal 1 Januari 2022 atau setelahnya, mulai berlaku pada saat tahun buku 2022 dimaksud dimulai. Perhitungan natura pajak. Sebagaimana perhitungan PPH pasal 21, pada umumnya, perhitungan natura pajak penghasilan pribadi adalah dimasukkan dalam penghasilan bruto pegawai atau karyawan. Berikutnya, penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, maka hasilnya merupakan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini akan dikalikan dengan tarif pajak progresif PPH pasal 17 yang sudah dinaikkan tarif maupun penghasilan yang dikenakan pajak dalam regulasi pajak terbaru tentang PPH pribadi dalam Undang-Undang HPP. Dalam Undang-Undang HPP ini, jumlah penghasilan kena pajak yang dikalikan dengan tarif progresif terkecil yakni 5% adalah sebesar 60 juta setahun.
Batasan penghasilan yang dikenakan PPh 21 dalam Undang-Undang HPP ini naik menjadi 10 juta rupiah dari sebelumnya sebesar 50 juta rupiah. Akan tetapi, nilai fasilitas yang dimasukkan dalam komponen penghasilan bruto atau pegawai karyawan ini tidak serta-merta senilai barang yang diterima. Namun, harus dihitung terlebih dahulu berapa besar biaya penyusutan untuk natura dalam bentuk barang. Jenis dan batasan nilai tertentu dari natura ini yang akan masuk dalam penghasilan bruto atau penghasilan sebelum dikenakan PPh diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Apa saja biaya-biaya yang harus dikoreksi fiskal positif? Untuk menghitung pemotongan pajak natura setidaknya harus sesuai dengan prinsip dasar pemajakannya. Prinsip dasar pemajakan bagi pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan ataupun kenikmatan ini adalah: yang pertama, jika suatu penghasilan dapat dikenakan PPh bagi pihak yang menerima, maka atas pengeluaran penghasilan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya oleh pihak yang mengeluarkan. Atau yang kedua, jika suatu penghasilan tidak dapat dikenakan PPh bagi yang menerima, maka atas pengeluaran penghasilan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya oleh pihak yang mengeluarkannya. Berikut contohnya dalam PP 55/2022. Pemberi kerja atau pemberi natura dan atau kenikmatan yang menyelenggarakan pembukuan dengan tahun buku 2022 dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2022. Misalnya, periode pembukuannya dimulai pada tanggal 1 Oktober 2021 dan berakhir pada 30 September 2022, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Pemotongan pajak oleh perusahaan. Karena pemberian fasilitas dari perusahaan yang diterima pegawai atau karyawan merupakan bagian dari PPh pasal 21, maka pemotong natura pajak adalah perusahaan atau pemberi kerja. Perusahaan akan memasukkan komponen fasilitas ini dalam perhitungan PPh pasal 21, pegawai atau karyawan atau orang pribadi sebagai pemilik perusahaan yang mendapatkan fasilitas dari perusahaan miliknya. Perusahaan pemotong pajak natura dalam PPh 21 akan menyetorkan ke kas negara. Begitu juga dengan pihak atau pegawai atau karyawan yang menerima fasilitas atau kenikmatan ini juga wajib melaporkan atas pemotongan pajak natura dalam pelaporan SPT tahunan. Bagi Sobat Teks yang ingin berkonsultasi dengan kami, silakan menghubungi nomor yang tertera atau bisa kunjungi website kami. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kami di @ikpteks dan dapatkan info-info terbaru perpajakan yang menarik setiap harinya. Salam pajak, salam IKP.